Minimalis bikin aku jadi auto frugal living. Dulunya aku itu boros banget. Berapapun yang aku dapetin ya ujungnya habis lagi, habis lagi. Bahkan nggak jarang nggak cukup sampai periode gajian berikutnya. Udah bertahun-tahun kerja tapi tetap aja nggak punya tabungan. Satu-satunya aset yang berhasil aku kumpulkan adalah kredit pemilikan rumah. Dari situ istilahnya seperti nabung, padahal ya bayar cicilan. Saking nggak bisanya aku nabung. Hidup frugal, hidup hemat, seperti tidak cocok untuk saya. Kayak nggak bisa banget deh, aku tuh berhemat, menabung, budgeting, itu kayak nggak cocok aja buat diri aku. Aku tuh pernah loh ada di fase itu. Aku tuh udah nyobain berbagai macam cara untuk bisa berhemat dan menabung. Tapi ujung-ujungnya nggak pernah ada cara yang berhasil. Hidupku ya dari gajian ke gajian. Gajian, bayar cicilan, penuhi kebutuhan, nunggu gajian lagi. Nggak ada ceritanya aku berhasil nabung. Padahal ya kalau dibilang meskipun gajiku di awal-awal sedikit banget bahkan di bawah UMR, tapi kan lama-kelamaan juga meningkat. Tapi tetap aja aku tetap nggak bisa nabung, tetap nggak bisa berhemat untuk bisa nabung. Dan hal yang sama terulang lagi hidup dari gajian ke gajian. Hai, aku Reti. Pada kesempatan kali ini aku bakal cerita bagaimana aku bisa tiba-tiba frugal living hanya karena aku hidup minimalis. Konsep dan mindset minimalis. Fokus pada apa yang esensial bagi kita, apa-apa yang memang punya value buat kita, dan apa-apa yang bisa membuat kita bahagia. Tidak hanya esensial, bervalue, dan membuat kita bahagia, tapi juga membereskan kekacauan-kekacauan yang ada di sekitar kita. Mulai dari banyaknya barang yang kita miliki, tapi ternyata tidak sering kita gunakan. Atau bahkan kita sampai lupa kalau memiliki barang itu. Saat kita memiliki barang lebih sedikit, tentu lebih sedikit juga pikiran, waktu, uang, dan tenaga yang kita gunakan untuk menjaga barang tersebut, merawat barang tersebut, sampai dengan selesainya barang tersebut kita manfaatkan. Berawal dari konsep ini, akhirnya aku mulai sadar bahwa selama ini uang-uangku kenapa tidak pernah terkumpul? Ya, betul banget. Karena aku membelanjakan uang-uangku buat hal-hal yang tidak bervalue buat aku. Ada mungkin yang cuman karena emosi doang pengen belinya, tapi ya ujung-ujungnya dibeli juga dan ya tergeletak begitu saja. Waktu aku memilih untuk hidup minimalis, membongkar isi lemariku, ini baru isi lemari aja loh ya, belum isi rumah. Yang berhasil aku pertahankan bahkan kurang dari setengah dari yang aku miliki sebelumnya. Bayangkan, berarti lebih dari setengah itu adalah hal yang aku belanjakan tapi ternyata tidak cukup bervalue bagi aku. Nah, gara-gara hal ini aku tuh jadi mikir, wow, ternyata betul aja kalau selama ini aku nggak pernah bisa nabung, aku nggak pernah bisa hemat. Ya karena emang aku belanjain uangku bukan buat hal-hal yang emang penting, esensial buat aku atau bervalue buat aku. Nah gara-gara ini ya akhirnya pelan-pelan aku mulai sadar. Tidak lagi seperti dahulu. Dulu itu belanja itu kan kayak kalau uangnya ada ya kenapa nggak dibelanjain aja sih? Kenapa harus pelit gitu? Padahal minimalis itu fokus pada apa yang esensial, apa yang bervalue, dan apa yang membuat kita bahagia. Berkesadaran. Mengeluarkan uang dengan berkesadaran. Mengkonsumsi dengan berkesadaran. Maksudnya gimana sih? Contoh, mengeluarkan uang dengan berkesadaran. Pernah nggak sih kalian nggak bisa tidur? Terus kemudian scroll e-commerce, ada live nih, ada kupon nih. Ya udah deh, aku check out aja. Padahal nggak check out malam itu hidupmu tidak akan berubah. Padahal itu adalah barang yang memang penting, tapi sebenarnya tidak harus dibeli saat ini juga. Kenapa? Ya karena masih ada stoknya, contohnya gitu kan. Padahal kan bisa dibeli ya bulan depan. Kenapa sih nggak sabar nunggu bulan depan aja? Kenapa harus berpikir untuk nyetok?
Nah, padahal saat itu kita itu belanjanya tidak dengan sadar. Kenapa ya? Karena ngisi waktu aja. Bayangin, kaya banget nggak tuh? Ngeluarin uang buat ngisi waktu. Karena bosen malam-malam nggak bisa tidur, ya udah scroll e-commerce, ujung-ujungnya check out barang yang nggak harus dibeli sekarang juga. Mengkonsumsi dengan berkesadaran. Contohnya apa? Wah, hari weekend nih. Aku pengen beli, aku pengen makan A, B, C, D, E. Padahal sebenarnya aku tuh cuman pengen makan AB aja. Tapi kenapa sih CDE juga harus dibeli? Ya mumpung weekend kan, mumpung lagi di sini, ya udah aku beli aja semua. Ujung-ujungnya kekenyangan dan nggak kemakan, nggak habis juga. Kan sayang gitu kan. Kenapa sih nggak makan secukupnya aja? Kenapa harus memenuhi hasrat nafsu yang saat itu juga? Padahal kita bisa mengkonsumsi dengan cukup sadar gitu kan. Bahwa oh iya ya merasakan, ternyata perut aku udah kenyang, ya udah deh nanti lagi aja. Bukan berarti tidak boleh mengkonsumsi gitu kan. Tapi ditunda dulu sebentar deh. Paling enggak sampai ruangan di perut kita itu ada dulu gitu. Jadi nggak begah kekenyangan gitu. Kalau dipaksakan pulang-pulang rasanya perut penuh banget, perut nggak enak, tidur nggak enak, harus konsumsi sayur, buah, obat bahkan untuk kita bisa kembali nyaman dalam beraktivitas. Kan agak repot ya. Padahal kalau misalnya kita mengkonsumsinya dengan berkesadaran, dengan cukup aja kita tuh nggak perlu ngalamin hal-hal kayak gitu. Dengan berkesadaran ini, aku tuh jadi auto jatuhnya. Jadi sebelum aku beli sesuatu, aku tuh mikir dulu, aku tanya sama diri aku. Kenapa sih hal ini harus dibeli sekarang? Akan dipakai kapan? Seberapa sering dipakainya? Akan disimpan di mana? Bagaimana cara merawatnya? Kalau misalnya nanti udah nggak kepake lagi, dibuangnya kemana? Akan dibuang atau dijual? Jadi serentetan pertanyaan itu tuh auto muncul di otak aku ketika aku mau membeli sesuatu. Pelit? Enggak. Tapi fokus pada apa yang esensial gitu. Jadi ya uangnya ada, tapi kenapa harus dihabiskan juga uangnya? Kenapa harus dipakai juga uangnya saat ini gitu kan? Kita bisa mempertimbangkan dulu, menyesuaikan dengan hal-hal yang esensial bagi kita dan juga hal-hal yang bervalue bagi kita. Quality over quantity. Sejak hidup minimalis, aku tuh punya serentetan pertanyaan bagi diri aku gitu kan. Tentang aku membeli barang. Seberapa butuh aku sama barangnya? Seberapa ingin aku memiliki barangnya? Seberapa bahagia kalau misalnya aku sudah punya barangnya? Seberapa sering barangnya akan dipakai? Seberapa tahan barangnya setelah dipakai? Ketika sudah tidak dipakai, akan dibuang kemana? Dibuangkah, dijualkah, diberikan ke orangkah? Aku sudah mikirin. Seberapa repot merawatnya? Jadi hal-hal itu tuh udah aku pikirin sebegitunya gitu. Makanya kenapa sejak hidup minimalis aku tuh cenderung buat punyanya sedikit. Jadi kuantitinya itu sedikit. Tapi aku bisa menilai bahwa barang-barang yang aku miliki itu adalah berkualitas gitu. Kayak misalnya contoh sepatu. Aku tuh punya sepatu cuma 3. Yang satu itu buat kalau misalnya aku show. Yang satu lagi buat jalan. Yang satu lagi buat olahraga. Itu pun olahraganya masih aku jadiin satu. Antara jalan, lari, sama gym. Karena emang sepatunya sebenarnya sepatu untuk gym sih. Tapi ya udahlah nggak apa-apa dipakai buat jalan dan olahraga. Toh tidak terlalu jauh jaraknya. Jadi aku cuma punya sepatu 3, tapi 3-tiganya aku tahu kualitasnya, aku tahu ini akan bertahan seberapa lama, seberapa nyaman gitu ya. Padahal sebelumnya aku tuh bisa punya alas kaki, punya sepatu tuh kayak 6, 8. Tapi aku pakai cuma itu aja, kayak buat apa gitu. Karena waktu jadi minimalis juga aku udah menghibahkan banyak sepatuku ke adik-adikku, ke ibuku, ke orang-orang gitu. Jadi aku nggak mau kayak gitu lagi. Jadi aku pastikan ketika aku membeli sesuatu itu yang berkualitas. Gitu juga dengan tas. Aku tuh cuman punya tas 3. Satu tas ransel, satu tas buat kerja atau tas laptop, satu lagi tas buat main. Udah. Jadi cuma 3 ini aja tasku. Dan 3 tas ini tuh sudah bertahan
cukup lama gitu. Cukup lama tuh maksudnya udah lebih dari 3 tahun gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa deh mahal dikit, punyanya dikit. Tapi barang-barang ini itu adalah barang-barang yang berkualitas. Satu, karena aku udah suka ya sama barangnya. Jadi kalau misalnya nggak ada waktu aku mau beli lagi itu kan agak repot ya. Makanya aku pengen punya barang itu yang bisa berumur panjang lah, bisa lama sama aku gitu. Jadi setelah hidup minimalis, jadi fokusnya sama kualitas aja gitu. Nggak apa-apa meskipun lebih mahal, tapi ya udah punyanya satu aja gitu, nggak usah banyak-banyak gitu kan. Jadi nggak yang kayak tas buat main punyanya 3. Kalau dulu kan aku tas buat main aja kayak punya 4, 5 gitu. Sekarang tas buat main ya udah punyanya 1. Bodoh amat mau dibilang kok nggak ganti-ganti tasnya itu doang. Ya nggak apa-apa. Karena aku sudah tidak di level untuk mencari pengakuan orang lain sih gitu. Fokusnya ya sama diri aku aja, apa yang aku mampu, apa yang aku mau, dan apa yang membuat aku nyaman. Selebihnya orang lain bebas untuk berkomentar. Decluttering and selling. Nah, sejak hidup minimalis kan sering banget tuh aku declutter. Jadi kayak bersih-bersih rumah, ngelihat barang-barang apakah ada yang sudah jarang dipakai atau bahkan tidak terpakai sama sekali. Ya udah, itu harus dikeluarkan. Entah itu dalam bentuk dihibahkan kepada orang lain atau mungkin dijual atau bahkan dibuang gitu. Nah, dengan aku itu sering banget decluttering, nggak sering banget sih. Paling kalau misalnya aku ngerasa kok kayak sumpek ya, nah itu aku biasanya decluttering tuh. Jadi kayak decluttering itu salah satu aktivitas yang bisa aku lakukan saat aku sumpek. Nah, gara-gara decluttering, aku tuh jadi tahu barang-barang apa aja yang sudah aku punya. Nah, dengan aku tahu barang-barang apa aja yang sudah aku punya, itu menghindari aku buat beli barang-barang yang sama. Jadi nggak ada tuh kayak double-double punya gitu, kayak misalnya sisir. Aku tuh punya sisir cuman 1. Ya udah itu aja gitu. Padahal dulu aku punya sisir di kantor, aku punya sisir di tas, aku punya sisir di rumah, aku punya sisir bahkan di tas-tas yang lain gitu. Jadi kayak sisir 1 aja tuh ada banyak banget. Sekarang tuh aku punya sisir cuman 1. Ya udah, sisirnya itu. Kalau butuh ya udah itu yang diambil. Kalau mau pergi ya udah itu yang dibawa gitu. Jadi ya udah nggak ada penggandaan barang istilahnya. Nah, hal-hal ini tuh kan juga bikin aku jadi nggak spend money buat hal-hal yang nggak perlu gitu kan. Contoh juga, aku tuh kemana-mana mesti bawa botol. Jadi teman-temanku yang sering pergi sama aku atau pernah pergi sama aku sejak aku hidup minimalis pasti paham lah. Aku kemana-mana itu pasti nenteng botol minum gitu. Jadi aku tuh bawa air gitu dalam jumlah yang cukup banyak lah. Kalau misalnya kurang pun ya meski beli lagi sih. Kadang air mineral, tapi ya paling enggak itu udah bikin aku itu satu lebih sehat. Karena jadinya dulu itu aku sering banget sih minum minuman manis gitu ya, kayak boba-bobaan gitu tuh kayak sehari bisa 5 gelas gitu. Bayangin berapa jumlah konsumsi gulaku zaman dulu. Nah, tapi gara-gara aku bawa air ya jatuhnya jadi aku lebih sehat, lebih hemat dan juga lebih nyaman jatuhnya gitu kan. Jadi kalau misalnya haus waktu-waktu ya nggak usah bingung karena ya tinggal langsung minum aja. Kalau habis ya tinggal diisi ulang gitu kan, dan isi ulangnya pun berapa sih, air putih 3.000, 5.000 gitu kan. Sedangkan minuman manis-manis itu kan paling nggak 20.000. Kalau bayangin kalau sehari 5, 100.000 aku udah hemat berapa. Nah, cuman ini tuh aku tuh nggak ngerasa keberatan gitu loh, kayak ini tuh berjalan alami aja gitu. Jadi wow, the power of minimalis. Keamanan keuangan. Nah, keamanan keuangan ini juga jujur aja aku raihnya di saat aku sudah memilih untuk hidup minimalis. Why? Karena kita itu kan fokusnya sudah hal-hal yang esensial ya buat kita. Nah, aku tuh memahami bahwa yang esensial bagi aku itu adalah keamanan, ketenangan, kedamaian gitu. Nah, gara-gara ini aku tuh jadi ngelunasin semua utang-utangku. Bayangin ya, jadi bukan cuma sekedar melunasin utang, tapi melunasi semua utang-utangku sampai utangku tuh jadi 0. Beneran yang 0 banget gitu. Jadi aku nggak punya utang sama sekali. Jujur aja itu salah satu trigger utamanya adalah hidup minimalis. Karena aku ribet aja gitu, harus bayar cicilan tiap bulan, harus punya rekening cuman buat auto debit utang gitu kan, ribet amat gitu kan. Kenapa hidup ini begitu berat hanya karena utang-utang itu gitu. Nah, gara-gara ini aku tuh jadi secara tidak langsung cepat untuk mencapai keamanan keuangan.
Pertama, cash flow positif gitu kan. Ya iyalah gitu ya, gimana kita bisa ngelunasin utang lebih cepat kalau cash flow-nya saja minus gitu. Jadi berusahalah bagaimana caranya supaya cash flow-mu positif gitu kan. Jadi income-nya pastikan lebih besar daripada expense-nya. Kemudian yang kedua, dana darurat. Nah, dana darurat itu kan buat keamanan gitu kan ya. Akhirnya aku tuh juga berusaha gitu, gimana caranya nih supaya bisa ngejar dana darurat gitu. Setelah dana darurat ideal, pinjaman. Nah, pinjaman akhirnya aku lunasi semua dan sekarang aku nggak punya utang sama sekali. Serta sama sekali juga tidak berencana untuk berhutang lagi. Jadi aku tuh kayak udah bertekad, udah tahu nggak enaknya punya utang dan aku nggak mau punya utang lagi apapun bentuknya, termasuk KPR. Jadi kalau misalnya besok-besok aku mau beli rumah lagi, ya udah berarti belinya ya harus cash. Kalau belum punya uang ya udah nggak usah punya rumah dulu, simple gitu kan. Bagi aku sih seperti itu. Nah, yang selanjutnya asuransi gitu kan. Nah, asuransi itu kalau aku kan masih single ya. Jadi bagiku saat ini yang aku butuhkan adalah asuransi kesehatan. Dan karena aku udah nggak kerja lagi gitu ya, dan aku juga merasa belum mampu untuk reach asuransi kesehatan swasta. Asuransi kesehatan aku tuh BPJS. Ya BPJS Mandiri. Dan kalau misalnya kalian tahu, kemarin terakhir kali aku operasi di tangan, itu aku juga pakai BPJS dan full semuanya di cover. Kalaupun ada uang yang aku keluarkan, itu adalah uang untuk bayar parkir di rumah sakit. Lainnya nggak ada, beneran yang full gratis gitu loh. Dan fasilitasnya itu nyaman dan mudah. Aku nggak tahu ya kalau di daerah kalian gimana. Cuman kalau aku yang tinggal di Surabaya, fasilitas BPJS itu sudah sangat mendukung sekali. Semuanya serba mudah, semuanya serba online. Udah nggak ada tuh yang namanya fotokopi kartu lah, fotokopi KTP lah kayak zaman dulu, itu nggak ada sama sekali. Jadi semuanya itu tinggal sebutin aja NIK gitu. Kalau misalnya kita tidak hafal NIK, ya udah contek aja NIK-nya, udah gitu. Karena aku udah hafal, ya udah aku tinggal nyebutin NIK aja dan semuanya berjalan dengan lancar gitu, dan itu mudah gitu. Jadi secara keamanan finansial aku tuh udah mencapai lah untuk aku ya gitu. Jadi udah merasa aman secara finansial. Nah, kemudian aku jadi bisa fokus untuk mencapai tujuan-tujuan keuanganku. Dan karena gaya hidupku sudah berubah, sekarang itu rasanya jadi lebih mudah gitu. Karena apa? Aku sudah tidak mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu lagi. Aku sudah tidak mengeluarkan uang hanya karena emosi atau mengisi waktu lagi. Kemudian aku juga fokusnya sama quality bukan quantity gitu kan. Kemudian aku tuh juga udah fokus sama tujuan keuanganku saat ini. Dan minimalis itu emang ngebuat aku jadi auto hemat gitu. Jadi auto frugal living. Atau mungkin orang-orang biasa menyebutnya frugal minimalis. Cuman sungguh aku jujur. Aku tuh tidak merasa berat sama sekali menjalani ini. Dulu rasanya berhemat itu kayak tertekan banget gitu kan, kayak kenapa sih kok harus pelit-pelit sama diri sendiri? Kenapa sih kok harus ngeluarin uang segini doang? Kenapa sih harus diikat sama budget bla 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 bla. Tapi ternyata gara-gara aku memilih untuk menjalani gaya hidup minimalis, hemat itu sudah auto aja gitu. Kita nggak bakal ngeluarin uang untuk hal-hal yang memang tidak esensial bagi kita. Kita juga tidak mengeluarkan uang dengan tidak berkesadaran gitu. Karena kan biasanya ketika kita konsumsi, antara kita dapat makanan gitu ya yang langsung habis, atau kita dapat barang. Nah, kalau misalnya banyak numpuk barang, itu jatuhnya nanti pikiran kita jadi bertambah lagi. Kita harus punya banyak waktu untuk merawat barang-barang itu, memikirkan bagaimana mengeluarkannya, bagaimana menyimpannya, dan lain sebagainya. Belum lagi ruangan yang harus tersedia gitu kan. Banyak banget pikirannya gitu kan. Jadi ya mungkin dulunya aku susah sekali hemat. Tapi gara-gara aku memilih untuk menjalani gaya hidup minimalis, aku jadi auto hemat. Dan yang lebih kerennya lagi, hematnya tidak tertekan. Jadi kayak ya udah ya auto hemat aja. Bahkan aku merasa aku tidak hemat. Tapi kalau misalnya kita lihat data, ternyata uang yang bisa aku kumpulkan sekarang dan dulu itu lebih banyak sekarang. Padahal incomeku sekarang itu kurang dari 50% incomeku sebelum aku resign. Tapi nyatanya uang yang bisa aku kumpulkan lebih banyak daripada incomeku yang dulu. Jadi, ngumpulin uang, nabung, investasi itu bukan hanya sekedar berapa banyak yang kita dapatkan, tapi juga bagaimana hubungan kita dengan uang, bagaimana cara kita memperlakukan uang, dan bagaimana mindset kita dalam menjalani kehidupan. Terima kasih atas waktu dan dukungannya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. And see you. Bye-bye.